Jadi baik, di sini kita masuk pada video yang selanjutnya, di mana pada video kali ini kita memasuki pada insert data ya, insert data di dalam penambahan data tabel-tabel yang terdapat di dalam website yang kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya. Nah, di sini kan untuk data-datanya kan dalam tabel kan, dimana sebelumnya ataupun pada video sebelumnya, dimana kita sudah membuatnya sebuah form untuk menambah data. Nah, jadi selanjutnya di sini, dimana kita akan membuat perintah untuk bagaimana bicara untuk menambahkan data tersebut. Nah, jadi untuk menambahkan datanya di sini, nah, di sini kita buatkan sebuah file ya, file baru. Nah, jadi di sini kita sesuaikan ya. Di sini kita mulai pada bagian transaksi. Nah, di sini kita coba perhatikan untuk di bagian insert datanya. Di insert data di sini kan tinggi ke atas. Nah, di insert data ini kan ada insert transaksi. Nah, berarti filenya itu kita sesuaikan dengan nama actionnya. Nah, jadi untuk filenya ini kita ambil saja. Kita buatkan di dua folder ya, dengan nama insert transaksi.php. Oke, seperti ini. Kemudian untuk scriptnya kita ambil di bagian sini. Lalu di sini kita letakkan di dalamnya. Ya, oke, seperti ini. Nah, dimana di script ini kan ada dia punya include ataupun konektornya dengan check input PHP-nya. Kemudian di sini juga dia akan menangkap data yang dikirimkan di form, mengikuti yang data yang terdapat di dalam database. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini kita coba cek kembali untuk data-data yang terdapat di dalam database-nya itu di bagian database laundry ya. Love Laundry. Ya, di dalam database ini di bagian transaksinya. Nah, jadi yang mau kita sesuaikan di sini adalah tanggal terima dan seterusnya. Sedangkan untuk ID transaksinya ini kita tidak perlu memasukkan ya, ataupun ikut memasukkan karena memang dia auto increment. Pengisian otomatis seperti itu. Jadi yang pertama yang ingin kita masukkan di sini adalah tanggal terimanya. Di sini tanggal terima, ID petugas penerima, ID petugas penerima, tanggal ambil, ID petugas sarah, ID petugas serah, kayak status ya, status ID pelanggan, status ID pelanggan, dengan nama penerima. Nama penerima. Ya, di sini tambah 1. Oh ya. Satu
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini. Di sini salah ya. Tadi itu sebenarnya benar ini. Ini kita ulangi saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini di mana di sini dia akan melakukan sebuah penginputan, ya, penginputan data ke dalam database. Di mana perintahnya di sini adalah MySQL query variable connector. Kemudian dia akan melakukan penginputan insert into, nama tabelnya itu adalah transaksi value, ya, value. Lalu kemudian selanjutnya di bagian sini, ya, di sini insert into transaksi, di mana di sini kan melakukan sebuah insert data sesuai dengan nama tabel yang terdapat di dalam database. Kemudian untuk variabelnya di sini kita sesuaikan dengan yang terdapat di atas, di mana variabel di atas ini dari 1 sampai 7, sedangkan untuk variabelnya di bawah ini sampai 6 ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan satu buah variabel lagi, ya, yaitu variabel 7. Oke, seperti ini. Kemudian setelah melakukan sebuah penginputan data, maka dia akan mengalihkan halaman kembali ke halaman indeks, di mana lokasinya itu di bagian transaksi.php, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ya, di bagian include ini kan, di sini ini kan dihubungkan ke bagian konektornya. Nah, jadi sedangkan konektornya itu lokasinya itu di luar dari folder, maka di sini kita titik kemudian slash seperti ini. Kemudian di bagian check input, nah jadi check input ini di sini kita coba check inputnya itu kita letakkan di luar folder saja. Berarti di sini slash, ya, seperti ini. Check input, oke. Input kita letakkan di bagian luar. Ya, seperti ini. Oke, sudah ya. Insert transaksi, oke. Kemudian selanjutnya di sini kita coba perhatikan kembali. Nah, tadi kan ini bagian ini kan sudah ya. Nah, jadi sebelumnya tadi kan kita sudah memindahkan untuk bagian check input ya, check input yang dimana semulanya tadi itu letaknya itu terdapat di dalam folder, yang kemudian di situ kita keluarkan ya, sehingga letak dari filenya itu di luar dari folder. Nah, jadi karena memang filenya sudah kita pindahkan di luar folder, maka untuk bagian cek loginnya itu di sini kita tambahkan dia punya slashnya, karena memang filenya itu terdapat di luar folder. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita coba melakukan sebuah testing ya, ataupun percobaan di bagian sini. Di sini kita coba refresh, kemudian kita arahkan pada bagian transaksi ya. Kemudian kita coba melakukan penambahan data, di mana tanggal terimanya itu hari ini, petugas penerima, tanggal ambil ini 7 ya, yang menyerahkan selesai
nama penerimanya itu, kemudian kita simpan ya, insert transaksi.php. Oh ya, di sini bukan di petugas ya, tapi di bagian transaksi. Oh ya, kita coba simpan. Di sini diarahkan di insert transaksi. Kita coba cek kembali ya, insert transaksi. Insert transaksi. Dia diarahkan ke bagian insert transaksi. Cek input. Coba. Oh iya. Di sini itu tadi kan halamannya kan tidak terbaca ya. Karena memang filenya ini kan terletak di luar folder. Nah, jadi di sini kita pindahkan ke bagian dalam petugas ini. Paste ya. Kemudian kita coba testing kembali ya. Kembali, kemudian kita coba tambahkan. Kita coba refresh, tambahkan tanggal terima. Ambil. Ini sudah semua ya. Kemudian kita coba simpan. Nah, maka dia diarahkan seperti ini. Transaksi.php, dimana tadi itu kan petugas 2, kemudian tanggal ambil ini kan tanggal terimanya kan, sedangkan tanggal ambilnya itu tanggal 29/29/2022, sedangkan statusnya itu diterima. Kemudian pelanggannya 1 dengan nama penerimanya itu adalah ada ya, seperti yang tertera di dalam layar. Nah, jadi untuk inputan yang ada di bagian data transaksinya ini sudah berhasil ya, kurang lebih sih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kemudian selanjutnya, nah jadi di sini kan untuk penambahan data kan sudah berhasil. Nah, jadi selanjutnya di sini dimana kita akan melakukan sebuah validasi ya, apakah halamannya itu sudah login atau belum ya, seperti pada halaman sebelumnya. Nah, jadi untuk itu kita ambil yang di bagian ini session ya, statusnya itu apakah sudah login atau belum. Nah, jadi di sini kita letakkan pada bagian atas valid insert transaksi. Di bagian atas ini. Kemudian selanjutnya di sini kita kembali ke bagian transaksi. Nah, jadi pada saat kita klik menambahkan data, nah di mana sebelum kita melakukan pemilihan ya, di sini petugas yang menyatakan ini kan datanya sudah ada seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pembersihan data agar pada saat kita melakukan proses penginputan datanya ini tidak ada ya. Ini seperti nama ini. Nah, jadi yang mau kita buat di sini adalah di mana kolom-kolomnya itu kosong, seperti yang terdapat di bagian kolom nama penerima ini, kosong seperti ini ya. Nah, kalau ini kan sudah ada datanya, sudah ditampilkan. Nah, jadi untuk langkahnya itu di sini kita fokus ke bagian transaksinya di penambahan data. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah di bagian ini ya. Di bagian sini, di sini kita option value. Kemudian kita perhatikan lagi ke bawah, di mana yang ada ini ada bagian petugas penerima, petugas yang menyerahkannya ini.
option petugas yang menyerahkan, kemudian di bagian ini status, option status, kemudian di bagian pelanggan ya, option nama penerima ya. Kemudian di sini kita coba coba refresh, kita klik bagian petugas tambah data. Nah, maka hasilnya seperti ini, dimana data-datanya itu kosong ya, seperti ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi di sini kita coba melakukan penginputan data ulang. Nah, jadi data tanggal yang menerima, kemudian nama penerimanya di sini adalah Rohim, kemudian ini tanggal ambil, yang menyerahkan Adhar, statusnya itu selesai, pelanggan Yanto, ini Syafin. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, berarti hasilnya seperti ini ya. Untuk penginputan data di dalam tabel transaksinya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini kita melangkah pada bagian tabel petugas ya, ataupun bisa juga disebut dengan tabel karyawan ya, untuk bagian petugasnya. Nah, jadi untuk bagian petugas ini seperti biasa, dimana di sini kita membuatkan sebuah file untuk insert. Nah, jadi di sini kita coba perhatikan lagi, ini kita coba close. Di sini kita coba perhatikan untuk bagian petugasnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan di sini adalah untuk di bagian model bodinya, dimana di aksennya ini nama filenya itu ya, dia menuju ke file insert petugas.php. Nah, jadi di sini kita buatkan sebuah file baru dengan nama insert petugas.php. Kemudian untuk filenya itu seperti biasa kita ambil yang di sini ya, kayak yang tadi ya. Kemudian kita letakkan pada bagian ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ininya kita arahkan ke luar folder. Lalu untuk variabel-variabelnya ini di sini kita sesuaikan juga yang terdapat di dalam database ya, petugas. Nah, jadi untuk di bagian sini gimana nama, telepon, email ya. Di sini nama, telepon, email, telepon, email, alamat dan password. Alamat dengan password. Ya, yang satu ini kita hapus saja. Password, oke. Kemudian di sini dia akan melakukan sebuah penginputannya ke dalam database, di mana perintah MySQL-nya di sini adalah MySQL query variable connector insert into ke dalam tabel petugas. Value-nya di sini ya seperti ini. Value-nya di sini ya, jadi di sini kan untuk variabelnya kan batas 5 ya, sehingga di sini kita hapus. Oke. Kemudian dia akan mengalihkan ke halaman ya, index ataupun ke halaman petugas.php. Di sini kita coba refresh. Kemudian di sini kita coba menambahkan data ya.
Azhar, passwordnya di sini adalah 1234. Kemudian kita coba simpan. Telepon. Kosong 822345437. Kemudian kita simpan. Nah, maka datanya terisi seperti ini ya, dimana datanya tadi itu adalah Azhar, kemudian dengan telepon sekian, email dengan alamatnya ya. Oh ya, di email ini kan ada apa ya, kayak ada email dengan passwordnya. Kita coba cek di bagian petugas email dengan password. Option, kita coba lihat. Email. Kemudian selanjutnya di sini ya, untuk di bagian insert. Nah, jadi untuk di bagian insert ini, di sini kita apa ya, mengunci ya. Untuk di bagian atasnya kita letakkan pada bagian atas ya, seperti ini. Nah, jadi untuk bagian petugasnya tadi kan sudah berhasil ya untuk penginputan datanya. Nah, jadi selanjutnya di sini dimana kita akan mengarah pada bagian data pelanggan. Nah, di bagian data pelanggan. Nah, jadi untuk di bagian data pelanggan ini ya sama persis ya pada untuk inputan sebelumnya. Di sini kita close dulu ya. Kita mengarahkan pada bagian pelanggan. Nah, jadi pada bagian pelanggan ini juga buatkan sebuah file baru ya. HP. Kemudian untuk filenya itu kita ambil. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian selanjutnya, di bagian sini ya, untuk bagian ini. Kemudian selanjutnya ya, di sini kita ulangi. Selanjutnya di sini untuk filenya kan sudah kita buat. Kemudian file-filenya tadi atau scriptnya sudah kita masukkan di dalam file insert pelanggan. Kemudian selanjutnya di sini kita mulai dari bawah ya, dari atas ya. Untuk inputnya ini kita letakkan di luar ya, karena memang filenya itu di luar folder. Titik slash. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali untuk variabel inputannya, di mana di sini dia akan menangkap data yang akan dikirim dari form. Nah, jadi di sini kita coba perhatikan lagi untuk bagian database-nya untuk tabel pelanggan. Nah, jadi di tabel pelanggan ini ada nama, alamat, telepon, email, dan password. Nah, jadi di sini kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database-nya itu, yang dimana nama kolomnya tadi ataupun atributnya itu nama. Kemudian di sini alamat, telepon, email, dan password. Telepon, email dengan password ya, seperti ini. Kemudian setelah dia menangkap data ya yang dikirim dari form, kemudian di sini dia akan melakukan sebuah penginputan data ke dalam database dengan perintah query ataupun MySQL.
ya, perintah MySQL variable connector insert into nama tabelnya yang di sini adalah nama tabel pelanggan dengan value-nya di sini. Nah, karena memang oh ya, ini kita hapus ya kelebihan 1 tadi. Berarti di sini hanya ada 5 variabel. Nah, jadi satu variabel ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian dia kembali ke bagian apa ya? Untuk lokasinya itu dia kembali ke bagian halaman pelanggan.php. Ya. Pelanggan.php. Kemudian untuk insertnya kita ambil ini, kita letakkan pada bagian atas. Ya, oke, seperti ini. Kemudian untuk petugas.php di sini saya kira sudah pas ya. Ya, untuk pelanggan ya, bukan petugas, tapi pelanggan. Oke. Kemudian setelah itu kita coba melakukan testing, kita coba refresh, lalu kita arahkan pada bagian pelanggan. Lalu di sini kita coba menambahkan satu buah data. Di sini marka nilai, kemudian alamatnya itu Kelurahan Kayu Putih ya. Kemudian teleponnya ini kita apa ya? Sembarang saja. Untuk teleponnya ini 81. Kemudian alamat emailnya itu marka 00. Kemudian dengan apa ya? Dengan sandinya di sini adalah 246. Lalu kita coba simpan. Nah, maka datanya sudah tersimpan. Di mana nama pelanggannya itu adalah marka Manila. Kemudian alamatnya itu adalah Kelurahan Kayu Putih dengan nomor telepon sekian dan email sekian. Nah, jadi untuk apa ya? Pelanggan ataupun tambah data untuk bagian pelanggan yang di sini adalah sudah. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada bagian jenis cuciannya. Nah, kita kembali lagi ke bagian jenis cucian. Nah, jadi untuk pelanggannya ini di sini kita tinggalkan ya. Kemudian kita menangkap pada bagian jenis cucian. Nah, jadi untuk jenis cucian ini seperti biasa ya, kita membuatkan sebuah file juga .php. Kemudian filenya kita ambil lagi. Kita letakkan bagian sini. Kemudian ini, lalu yang ke bagian cek login juga. Kemudian di sini kita coba cek untuk bagian database-nya untuk jenis cucian. Struktur, di mana strukturnya di sini adalah nama dengan harganya saja. Berarti di sini adalah nama dengan harga. Berarti di sini kita hapus. Kemudian dia akan melakukan sebuah penginputan data ke dalam database dengan nama tabelnya itu adalah jenis cucian. Jenis cucian dengan values ini sampai batas apa ya ini ya. Oke. Kemudian dia kembali ke bagian halaman jenis cucian. Jenis cucian. Kemudian di bagian atas insert di bagian sini. Oke. Kemudian kita coba jalankan kembali bagian jenis cucian. Tambah data. Di sini itu adalah HTML ini bukan ya. Di sini itu namanya Azhar Lukman dengan harga. Harganya di sini itu coba 300 ya.
ataupun 150 lah. Kemudian kita simpan. Oh ya, jenis cuciannya di sini bukan nama ya untuk jenis cuciannya. Jadi jenis cuciannya di sini jenis cuciannya di sini adalah baju ataupun apa ya, handuk. Nah, di sini kita selimut. Nah, jadi untuk jenisnya di sini adalah selimut. Kemudian harganya itu sekian 150. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, maka datanya sudah masuk ataupun sudah tersimpan ke dalam tabel jenis cuciannya tadi. Dan sudah kita inputkan tadi. Nah, berarti untuk tabel jenis cuciannya sudah berhasil kita untuk kita buat untuk insert datanya. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian transaksi tadi kan sudah. Selanjutnya di sini kita akan melakukan sebuah penginputan ataupun insert data di bagian detailnya, di detail transaksinya. Nah, jadi seperti biasa, di sini kita perhatikan lagi untuk file yang ada di dalam detail transaksinya. Di bagian ini, di bagian insert detail transaksi. Nah, seperti biasa di sini kita buatkan sebuah file untuk insert datanya. Ya, untuk insert data. Di sini kita buat di sini .php. Kemudian seperti biasa filenya itu kita ambil. Kemudian kita letakkan di dalamnya. Di sini kita coba perhatikan lagi dari atas. Ini untuk include-nya. Kemudian di sini kita coba cek untuk di bagian database. Nah, untuk di bagian database, bagian tabel detailnya. Nah, di sini kita coba perhatikan untuk atribut-atribut yang terdapat di dalamnya itu, yang dimana atributnya di sini ada 4 ya, untuk ID transaksi, ID jenis cucian, berat, hingga dengan harga. Nah, berarti di sini untuk atributnya itu ID transaksi, ID transaksi, kemudian ID jenis cucian, jenis cucian, kemudian di sini ada berat dan harga. Berat dengan harga. Kemudian untuk yang keduanya ini kita hapus. Nah, kemudian selanjutnya ya di sini dimana dia akan melakukan sebuah penginputan ke dalam database, yang dimana insertnya itu masuk pada bagian tabel detail ya, untuk detail transaksi, dengan value-nya. Nah, berarti di sini keduanya ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian setelah melakukan sebuah penginputan, maka dia kembali ke bagian halaman ya, dimana dia akan mengalihkan halaman ke indeks, dimana nama halamannya itu bukan indeks, melainkan detail transaksi, ya. Kemudian untuk kita coba perhatikan yang di atas. Nah, di sini kita ambil yang ini untuk pengecekan, cek loginya. Ya, kita pastikan di sini. Kemudian untuk di bagian fungsinya ini kita
include untuk mengkoneksikan ke bagian get data. Nah, di sini kita coba ambil include untuk get datanya. Di sini itu get data. Selanjutnya di bagian get data ini kita buatkan sebuah function. Ya, di bagian sini kita ambil, kemudian kita letakkan pada bagian bawah. Ya, kemudian fungsinya di sini, tunggu. Function di sini itu adalah di sini harga satuan ya. Harga satuan, kemudian variabelnya di dalamnya ini di sini itu adalah ID jenis cucian. ID jenis cucian, kemudian include connector.php, lalu variabel data select bintang from jenis cucian. Where-nya di sini itu adalah ID jenis cucian. Kemudian where ID jenis cucian. Kemudian like variabel ID jenis cucian. Kemudian kita coba perhatikan untuk bagian bawahnya, if MySQL numbers. Kemudian di sini itu di mana dia akan menampilkan harga ya, bukan nama. Hasilnya itu harga, bukan nama. Ya. Kemudian data itu akan ditemukan, maka hasilnya itu akan ditampilkan ke layar. Ya, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian insert seperti ini. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali. Untuk di bagian menangkap data dari dikirim dari form. Nah, jadi untuk bagian variabel 4 ini harganya ini di sini kita ganti ataupun kita ambil dengan yang sama dengan di atas untuk ID jenis cucian. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian selanjutnya di bagian ini, di bagian depan input. Di sini kita masukkan harga satuan sesuai dengan yang terdapat di dalam file get data tadi. Kemudian setelah itu kita tutup kurung ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya bagian ini sudah ID jenis cucian, kemudian dia akan mengalihkan ke bagian halaman detail. Detail transaksi. Location ya, detail transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini, detail transaksi. Kemudian di sini kita memasukkan sebuah parameter ya. Di sini key sama dengan variabel. Variabel 1.
Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita coba melakukan testing bagian ini ataupun handuk ya, dengan harga 100. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka datanya seperti ini. Sudah berhasil diinputkan, di mana jenis cuciannya itu ada, ini kan masih dalam angka ya, belum diterjemahkan, ataupun di sini juga beratnya tadi itu kita masukkan itu adalah 100 dengan harganya di 100 juga ya. Kemudian di sini kita coba ulangi untuk penginputan data di bagian detailnya. Di sini beratnya itu 65. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Lalu baju kaos kita simpan. Lalu pada yang terakhir itu adalah kemeja putih dengan berat 300. Lalu klik kita simpan. Oke. Seperti harganya ini 100. Baju kaos kemeja putih. Oke, seperti ini. Di sini kita coba selimut. Selimut 150. Oke. Kemeja berwarna. Coba kemeja berwarna. Di sini itu 150 ya untuk harga satuannya. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk insertnya ini kan sudah berhasil kita buat, mulai dari petugas, kemudian pelanggan, lalu jenis cucian, transaksi, sampai pada detail transaksi. Nah, jadi untuk di bagian insert datanya sudah berhasil kita buat. Nah, jadi untuk insert data pada video yang ke-6 ini kurang lebih seperti itu mengenai proses pembuatannya di dalam penginputan data pada tiap-tiap tabelnya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut pada video yang selanjutnya.